Pujilah Tuhan, sebagaimana diwartakan tadi Pak Daniel juga sekaligus minta pamit ya untuk pelayanannya. Satu periode telah berlalu dalam kehidupan gereja kita, periode 14-15, 2 majelis turun, 2 majelis baru juga sudah diteguhkan untuk kita semua. Periode misi yang kita lakukan tahun 14-15 akan berakhir bulan ini. Kita memiliki misi untuk terlibat dengan Tuhan, dan kita mengalami Tuhan, kita menikmati Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan terlibat dengannya. Misi ini bersama dengan seluruh badan-badan pelayanan dengan gigih telah dilaksanakan, dan kita saudara-saudara akan menyambut periode baru yang Tuhan anugerahkan, yaitu mulai dari bulan April sampai dengan Maret 2016. Kita telah menerima visi, misi baru dari Tuhan. Kita terus akan mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hal yang mau kita kerjakan bersama misi 1 tahun ini, yaitu dengan mengikutinya, by following Him. Dari itulah misi kita yang saat ini seluruh unit bagian dari gereja bersama dengan majelis sedang menyusun program-program dan anggarannya untuk melaksanakan panggilan Tuhan ini, agar kita mengalami Tuhan, kita menikmati Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan kita mengikutinya. Saudara-saudara, misi ini mengikuti Tuhan diangkat dengan kesadaran, dengan kita menyadari bahwa persoalan atau masalah yang paling utama di muka bumi ini sesungguhnya adalah kepemimpinan. The ultimate issue in the universe is leadership. Demikian dikatakan seorang pakar. Siapakah yang kita ikuti? Menjadi pertanyaan yang sangat penting dalam hidup kita. Siapa yang kita ikuti? Dan apa sesungguhnya yang sedang mengarahkan setiap langkah jalan hidup kita ini? Apa yang menggerakkan, memimpin, direct hidup kita ini? Merupakan satu-satunya yang terpenting bagi kita untuk kita sadari. Kesadaran ini mengangkat misi ini untuk kita pahami, kita dengar, dan kita lakukan selama 1 tahun ini dengan sungguh-sungguh. Coba saudara katakan, siapa pemimpin? Siapa pemimpin dalam hidupmu sekarang? Dan apa sesungguhnya yang menggerakkan dan mengarahkan hidup saudara saat ini? Dan kalau saudara mengatakan, orang akan segera tahu siapa saudara. Kalau saudara katakan pemimpinku adalah Muhammad, atau lebih konkret lagi Osama bin Laden, saudara akan tahu siapa saudara. Cepat saudara. Dengan saudara katakan aku pengikut Osama bin Laden, orang akan tahu segala gerak dan gerik kita, berbagai hal tentang diri kita. Kalau kita katakan dalam konteks Indonesia, saya ini pengikut Abu Bakar Basir, saudara pun juga tahu, orang akan segera mengerti siapa kita ini. Katakan siapa pemimpinmu dalam hidup ini. Apakah Xia? Apakah Lenin? Apakah Karl Marx? Mao Zedong? Saya dapat terus tambahkan dalam hidup ini, atau Lao Tse,
Voltaire, Nietzsche, Boris Yeltsin, atau siapa yang saudara akan sebut? Saudara akan segera tahu Karl Marx. Saudara akan lihat siapa kita ini, dari siapa yang kita ikuti, siapa pemimpin dalam hidup kita ini. Bahkan jika kita katakan, dan saya rasa inilah yang lebih banyak dipilih oleh orang lain, tidak ada yang memimpin hidupku, bukan siapa-siapa, diriku sendiri. Aku ikut diriku, pikiranku sendiri, kehendakku sendiri, mauku sendiri, hawa nafsuku sendiri, marahku sendiri, diriku sendiri pemimpinnya. Orang itu juga akan segera tahu siapa diri saudara. Ini isu yang paling utama dalam hidup kita ini. Siapa yang memimpin dan menggerakkan hidup kita? Apakah berbagai makhluk ciptaan yang diciptakan Allah yang telah jatuh dalam dosa ini menjadi pengikut saudara? Atau diri saudara sendiri yang juga sudah rusak oleh dosa ini, mau memimpin dengan pikiran, hawa nafsu kehidupan kita ini, dalam hidup kita ini? Dan barangkali observasi atau pengamatan yang paling nyata dan jelas yang dapat dilakukan setiap orang mengenai suasana atau panggung kehidupan baik dalam tingkat nasional maupun internasional, kalau saya boleh katakan, kemungkinan adalah krisis atau kelangkaan kepemimpinan. Apakah sudah setuju atau tidak? Krisis atau kelangkaan kepemimpinan. Saya rasa kita hidup di abad demokrasi. Pemimpin tampil 50% plus 1. Itu pemilu, saudara. Dan untuk 51%, 51 di alam demokrasi memilih pemimpin, tidak mudah, saudara. Berbagai hal, apalagi kalau kita lihat di Indonesia, untuk orang bisa jadi pemimpin, anggota DPR, presiden, berbagai cara dipakai. Ada cara politik, uang politik hitam. Sudah lihat kampanye, hanya 2 kandidat politik hitam, begitu mengerikan. Banyak yang mau menjadi pemimpin, ada kita sadari, tetapi kurang pengikutnya. Bahkan pemilu di Amerika ini, kalau saya lihat, berapa persen yang mengikutinya? Berapa persen yang ikut untuk mencoblos kalau di Indonesia? Untuk mendapat 50+1 tidak mudah. Makin sukar kita memperoleh pengikut dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya dibutuhkan public opinion. Maka pencitraan menjadi politik yang paling pas, bagaimana menciptakan opini dengan polling dan sebagainya, supaya orang dapat tampil menjadi pemimpin dalam kehidupan ini. Tetapi kekurangan follower, kekurangan pengikut adalah masalah dalam kehidupan kita ini. Makin meningkat, apalagi sekarang di Indonesia, saudara-saudara sudah dapat beli kaos yang sedang laris manis dengan judul Lulung, ya. Itu pemimpin, saudara, ya. Tetapi menjadi bahan ejekan begitu rupa. Ketidakpercayaan rakyat, populasi terhadap pemimpinnya makin menjadi-jadi, saudara. Maka pergerakan juga begitu hebat. Ada pemimpin harus menjadi pengikut. Ada pengikut tiba-tiba bergerak menjadi pemimpin. Mari kita sadari, makin pudar orang memiliki komitmen, loyalitas, kesetiaan kepada pemimpin dalam kehidupan ini. Apalagi ketertundukan kepada. Yang ada adalah kepentingan abadi. Kita mengikut selama ada kepentingan dalam diri kita. Itu politik di Indonesia, politik kepentingan. Itu sebabnya koalisi diadakan untuk mengatasi krisis-krisis kepemimpinan ini. Aliansi strategis dibuat sedemikian rupa. Aliran baru dalam kepemimpinan di Indonesia muncul KMP, koalisi merah putih. Sekarang yang satu nyebrang ke sana. Hanya yang menggerakkan hanya adanya kepentingan pribadi di balik itu. Selama kepentingan pribadi masih ada, orang dapat berkoalisi, orang dapat tunduk dalam satu kepemimpinan. Tetapi yang menggerakkan bukan kepemimpinan, tetapi kepentingan
pribadi dalam kehidupan kita ini. Kutu loncat menjadi warna daripada politik. Kita lihat di sini ikut kubu ini, meloncat ke kubu yang lain, menyeberang satu, menyeberang ke yang lain. Tidak percaya. Pemimpin tidak percaya kepada pengikutnya. Pengikut juga makin tidak percaya kepada pemimpinnya. Bukan itu gejala yang kita lihat dalam baik panggung politik dan berbagai macam kepemimpinan di dalam kehidupan kita ini. Mari kita sadari kondisi seperti ini juga membawa kontribusi dalam unit masyarakat yang paling kecil di dalam keluarga. Kepemimpin keluarga juga sedang mengalami krisis kepemimpinan, ambruknya kepemimpinan di dalam keluarga, unit terkecil di dalam masyarakat. Dan saya membaca riset di Amerika ini, dikatakan hampir separuh dari anak-anak Amerika dan dunia barat ini dikatakan mengalami kepedihan yang dahsyat pada waktu nanti mereka mencapai usia remaja, disebabkan oleh karena perceraian orang tua mereka. Separuh lebih mereka akan merana pada waktu anak-anak itu tumbuh menjadi remaja oleh karena perceraian itu. Dan kalau riset ini benar, bahkan dikatakan makin menjadi jumlah keluarga yang bercampur, anak tiri dengan ayah tiri, anak dengan ibu tiri, menjadi bagian di dalam keluarga oleh karena perpecahan-perpecahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Maka dikatakan dalam survei yang saya baca ini, makin tak terkendalikan lagi berbagai pelecehan-pelecehan dalam keluarga, baik pelecehan fisik, baik pelecehan verbal, baik pelecehan seksual, baik pelecehan emosional, makin menjadi. Bahkan dikatakan data 1 dari 4 anak wanita di Amerika ini dianiaya, diperkosa, dilecehkan secara seksual apapun juga. Dan yang mengejutkan, oleh karena keluarga campuran seperti itu, ayah tiri, yang melakukan adalah orang-orang yang diduga oleh anak wanita itu dapat dipercaya dan melindungi dirinya, tetapi adalah pelaku pelecehan-pelecehan itu. Jumlah anak laki-laki yang mengalami pelecehan dari riset yang saya baca dikatakan memang tidak sebanyak anak wanita, tetapi jumlahnya juga makin besar. Anak-anak laki-laki yang disodomi dan sebagainya itu juga makin meningkat. Itu sebabnya saya rasa kalau melihat kehidupan berbagai generasi baru sekarang ini, saudara, makin nyata kalau saya lihat dari moto-moto yang dipakai, baik di topi, baik di t-shirt. Saya rasa kalau saya beri moto ada question authority, ini menggugat otoritas, mempertanyakan wewenang dan kekuasaan dalam kehidupan kita ini. Ya, itu lihat di topi, t-shirt selalu ada no fear gitu ya, itu paling banyak kita lihat orang tidak takut lagi. Orang mau tidak takut dengan otoritas. No rule. Oh, itu juga banyak sudah ya. Dia sudah baca di no rule. Tidak perlu ada aturan lagi. No boundaries. Saya lihat juga mobil besar, no boundaries. No limit. Tidak perlu ada lagi batas-batas, bahkan termasuk etika dan moral. Mari kita bertanya, siapakah pemimpinmu? Dari ini visi akan kita masuki bersama, misi untuk kita. Siapa sesungguhnya pemimpinmu? Siapakah dan apa yang akan Anda ikuti? Jawab, dirimu sendiri, emosimu, kemarahanmu, diriku, pikiranku sendiri, kehendakku, mau? Atau sudah mau menjadi pengikut Syiah, pengikut Wahabi, pengikut Illuminati seperti Lady Gaga, penyembah setan? Atau saudara mau ikut sekarang rekrutmen ISIS, Islamic State?
Irak dan Syria. Dan tanyakan dalam hidup saudara, ini misi kita mau mengajak kita memasuki isu yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Siapa pemimpin dan apa yang menggerakkan hidup saudara saat ini. Dan itu sebabnya kita diberi misi ini untuk kita dalami, kita hayati selama 1 tahun ini dan kita kerjakan. Bahwa kita ini adalah milik dari Allah gereja yang hidup di dunia itu, satu-satunya tempat di dunia ini di mana saudara sesungguhnya kita dapat melihat dan menyaksikan dan mengalami contoh yang sehat mengenai kepemimpinan. Karena inti daripada kekristenan adalah sesungguhnya kepemimpinan. Sebagaimana kita baca, Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Itu panggilan untuk kita menjadi follower. Kita tahu pemimpin dalam kehidupan kita ini. Mengikuti pemimpin teragung, the greatest leader, Yesus Kristus. Itulah semua hal mengenai kekristenan. Kalau sudah mau tanya apa itu kekristenan, kita mengikut pemimpin terdahsyat dan teragung, the greatest leader dalam kehidupan kita. Apabila orang Kristen masih bergumul dengan masalah kepemimpinan sama seperti dunia ini, saya yakin pelita kita sedang padam. Kita sedang padam. Kalau orang Kristen mengalami krisis dan bencana kepemimpinan seperti dunia ini, kita sudah kehilangan kekristenan kita. Banyak orang Kristen sibuk dengan aktivitas gereja. Tetapi saya khawatir banyak orang yang sibuk itu sesungguhnya kehilangan inti atau jantung dari kekristenan. Sibuk mengikuti kegiatan ini, terlibat dalam berbagai program gereja ini dan itu, mengikuti berbagai metodologi keterampilan mengajar, menginjil, melayani, memimpin worship, musik, melengkapi inventaris gereja, memperbaiki inventaris gereja, memperbersihkan inventaris gereja, dan sebagainya. Kita bisa sibuk dengan banyak hal, tetapi kita bisa tidak sampai pada pusat kekristenan meskipun kita sibuk. Karena kita melalaikan, meskipun kita ini bekerja keras, kita memberi, kita mempersembahkan, kita menyisihkan waktu tenaga kita juga pergi untuk melayani, tetapi kita dapat mengabaikan yang paling hakiki. Satu fakta bahwa Tuhan Yesus lebih mengutamakan inner life, kehidupan dalam kita ini, daripada semua aktivitas yang nampak dengan kesibukan. Pertama-tama dan terlebih dahulu dengan masalah inner life dalam hidup kita ini, bagian dalam kehidupan kita ini, bukan bagian luarnya yang dapat kita poles dengan berbagai macam hal. Tuhan lebih mau melihat diri kita yang paling dalam, ego kita, libido kita ini, nafsu hidup kita ini, kehidupan fantasi dan imajinasi kita, ambisi-ambisi yang ada dalam hidup kita ini, gairah yang menggelorakan hidup kita ini, hasrat, pasio, roh dan jiwa kita. Itu lebih utama, lebih hakiki yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan misi kita mau sampai mengajak kita untuk menyadari hal ini, saudara. Percaya saja belum cukup. Saya memang menyanyi percaya saja. Tetapi saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa percaya saja belum cukup. Apa artinya kita percaya kepada Dia Yesus, tetapi saudara tidak mengikutinya? Apa artinya?
Dia bilang percaya, saudara, menyatakan. Tetapi kalau kita tidak mengikutinya dan menjadikannya Tuhan, Raja, pemimpin dalam kehidupan kita, tak ada maknanya kepercayaan kita. Believe in Jesus, but doesn't follow Him. Apakah itu bermakna? Misi ini mau menggugat kita semua dengan pertanyaan ini. Saya tahu sudah semua percaya kepada Tuhan. Mungkin sudah juga sudah dibaptis mengaku percaya. Tapi mari kita lihat, belumlah cukup. Apakah saudara yang percaya mengikuti Dia? Dan itulah misi kita bersama. Akan menjadi seperti apa kita ini orang-orang Kristen kalau kita ini bilang percaya, dibaptis, sibuk dengan pekerjaan gereja, tetapi kita tidak mengikutinya. Coba bayangkan, kira-kira akan jadi seperti apa gereja? Saya rasa kita mungkin menghadapi berbagai macam kemungkinan. Kita akan bersikap mungkin sinis terhadap gereja. Sebagai orang Kristen sendiri, ada tidak yang sinis dengan gereja? Setiap ucapan sinis sendiri terhadap gereja. Dan tidak yakin akan terjadinya kemungkinan adanya orang-orang yang sungguh-sungguh diperbaharui oleh Allah dalam hidup orang sinis. Kita akan juga menutupi kenyataan yang sesungguhnya sedang kita alami dalam hidup ini. Kerohanian kita itu kering, kosong, dan tidak terpuaskan. Berapa banyak orang Kristen pasif dan apatis, memang punya etikat, punya niat, punya maksud, tetapi tidak punya tindak lanjut, tidak mempunyai daya untuk menindaklanjuti. Orang-orang Kristen berfokus kepada dirinya sendiri, kebutuhanku, hakku, kebenaranku sendiri, opiniku, opsiku, pilihanku. Kita juga akan melihat orang-orang Kristen lebih suka untuk menjadi pengamat, penonton, dan tidak cukup hanya sebagai itu lalu menjadi komentator. Memang mengawasi, memang mengamati, memang mendengarkan, tetapi tidak mau untuk terlibat dan berpartisipasi. Kita juga akan melihat orang-orang Kristen yang selalu klise menyatakan, oh saya ini sedang sibuk, banyak tuntutan, ini beban, ini tanggung jawab yang harus saya kerjakan, minta maaf, mohon dimaklumi, untuk tidak terlibat, untuk absen. Kita juga akan menjumpai orang-orang Kristen hanya berfokus untuk bersikeras, memperjuangkan, untuk memperoleh kehidupan yang lebih membawa kepuasan dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, kenyamanan buat dirinya sendiri. Kita juga masih akan melihat orang-orang Kristen yang membagi kehidupan ini dalam kotak-kotak. Hari Minggu adalah kotak kudus, hari Senin, Selasa di pekerjaan, orang menghalalkan segala cara. Orang mengalami kerohanian kering, kosong, steril dalam hidup ini, tidak produktif untuk Tuhan, tetapi biasa-biasa, seperti tidak ada yang salah. Adanya banyak orang-orang Kristen yang frustasi dalam hidup ini karena mencoba memberikan yang terbaik, tetapi memiliki dua tuan, terbaik untuk Tuhan, tetapi juga terbaik untuk dunia ini, mamon, dan seterusnya, dan mengabdi kepada dua tuan. Kita juga mungkin akan menjumpai orang-orang Kristen yang bangga, sombong, pongah dengan kemampuannya, selalu mau independen dan tidak membutuhkan orang lain. Tidak ada waktu, kita dapat daftarkan terus praktek dan kenyataan orang-orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mengikut Yesus. Apa arti dan maknanya? Bayangkan kehidupan apa yang terjadi kalau kita merasakan hal-hal, kita sedang mengalami hal-hal seperti itu. Saudara bertanya, saudara makin jauh dari jantung dan inti kekristenan kita ini. Bukan sekedar mempercayai. Panggilan kita dari Yesus berkata, mari ikutlah aku. Saudara mempercayainya
dan saudara mengikutinya dalam kehidupan ini. Itulah panggilan kita. Itulah panggilan kita untuk masuk dan hidup dalam kerajaan Allah. Inti dari seluruh Injil yang diberitakan, bertobatlah, Injil kerajaan Allah sudah dekat, dan kedatangan Yesus membawa kita untuk mari masuklah, masuk dalam kerajaan Allah. Itu artinya the kingdom of God. Itu Allah mau supaya kita menyambut Dia sebagai Raja, sebagai pemimpin, the great leader dalam kehidupan kita ini, dan mengikutinya. Mengikuti pemimpin yang penuh dengan kasih itu, saudara. Menyadari bahwa dalam hidup ini lebih baik kita mengikuti pemimpin agung itu daripada saudara mengikuti diri saudara sendiri, pikiran saudara sendiri, hawa nafsu saudara sendiri. Dan saudara juga menyadari akan lebih baik saudara mengikuti Dia daripada saudara mengikuti makhluk-makhluk ciptaan lain di dunia ini, sepandai apapun, yang sudah rusak oleh dosa. Tak ada pemimpin lain yang dapat menggantikannya. Dan itu yang mau diingatkan dengan misi kita ini bersama, mengikuti kepemimpinannya. Sebelum kita akhiri, coba renungkan dalam-dalam. Renungkan dalam-dalam, saudara. Apakah Allah layak untuk saudara ikuti? Atau saudara merasa, oh saya merasa lebih layak mengikuti yang lain? Apakah Allah tidak layak untuk kita ikuti? The greatest leader itu dalam kehidupan ini. Apa kita merasa ada yang lebih layak kita jadikan pemimpin dalam kehidupan ini selain daripada Dia? Kalau ya, Dia layak, Dialah satu-satunya yang layak. Mari kita sambut misi kita. Mari kita sambut misi kita bersama, mengikut Dia, agar kita mengalami Allah dalam hidup kita. Kita menikmati Allah, kita memuliakan Allah, karena kita bukan hanya percaya, kita mengikuti Dia dalam kehidupan kita. Mari kita sambut bersama. Bulan depan semua komisi majelis sedang memikirkan program-program kita untuk kita mendengar yang paling hakiki, jantung dari kekristenan kita. Mari ikutlah aku, itulah kata Yesus buat kita. Amin.